Majalah Bobo edisi 15 Februari 1986. Guk guk. Nah, ini ada kawan-kawanku. Bona, gajah kecil berlari panjang, dan Rongrong, kucing kawannya. Dan ini di sini ada 2 burung. Nah, kita lihat nih kawan-kawan. Bona dan Rongrong sedang menolong burung yang lagi belajar terbang. Kawan-kawan rajin belajar nggak? Harus rajin ya, seperti burung ini. Bona bikin belalainya untuk menahan jatuhnya burung ini. Kita harus hati-hati ya kawan-kawan, jangan sampai terjatuh. Lalu rubrik Halo Bo. Di Halo Bo ini, kawan-kawan dulu bisa kirim surat yang beruntung dijawab langsung oleh Bobo. Guk guk. Coba tanyain ke papa mama kawan-kawan. Ada nggak dulu kirim surat ke Bobo dan dibalas langsung oleh Bobo? Kisah seekor bangau ajaib. Ini berkisah tentang seorang pedagang yang baik hati, nolongin satu pelajar miskin, sehingga dapat balasan yang baik juga. Ada bangau ajaib yang suka menari, jadi kedainya selalu ramai. Makanya kita harus baik ya pada sesama kita. Lalu ada kisah Antartika, negeri matahari tengah malam. Dingin. Guguk gak berani ke situ. Ini ada penguin nih, mereka berjalan lucu sekali. No, penguin. Cerita bersambung, mereka anak-anak yang baik. Ini lanjutannya. Kalau pengen tahu lanjutannya selalu, komen, like, subscribe ya kawan-kawan. Lalu ada cerita pendek, telepon untuk Bobby. Lucu sekali. Adiknya yang kecil ini dikasih telepon, padahal nggak bisa jawab kan kawan-kawan. Arena kecil dan tak disangka. Di sini kawan-kawan bisa ceritain pengalamannya. Ayo kawan-kawan cerita pengalaman menariknya ya di kolom komentar. Ensiklo Bobo. Di sini Bobo berbagi berbagai pengetahuan. Guk guk. Dengan gitu dapat banyak pengetahuan alam kawan-kawan. Ini lanjutannya. Nah, ini pengetahuan lagi. Cici bercerita tentang minyak kacang. Ini lanjutannya. Nah, lalu ada cerpen berjudul Tisa. Tisa berkisah tentang ada satu kakak yang enggan ngajak adiknya yang agak bandel. Karena selama ini dia bicara terlalu keras. Dia dapat pelajaran. Bicara pada adiknya yang lembut. Baru adiknya nangkep dan menurut. Ada kisah Paman Kikuk. Paman Kikuk ini agak sok begaya kawan-kawan. Minta pengamen nyanyi di depan dia. Lanjutannya ya. Husin dan Asta, yaitu ponakannya dan anjing peliharaannya. Seperti saya, guk guk. Nah, pengamen itu malah dikasih Paman Gembul, Paman Kikuk, duit yang terlalu besar. Makanya sadar ya kawan-kawan dengan duit yang kita kasih. Cerita bersambung, planet yang hampir musnah. Ini sudah bagian ke-11 kawan-kawan. Nah, lihat nih ya, ternyata teleskop yang diarahkan itu melihat ke planet yang sudah hampir musnah. Planet asal tempat cewek ini. Ternyata mama papanya berusaha menghubunginya dari planet asalnya. Tapi karena dia kecapean, dia tidak bisa jawab.
Dia berusaha memulihkan tenaganya. Tidak lupa juga dia berusaha mencari pekerjaan kawan-kawan, supaya bisa menghasilkan uang dan makanan. Kita juga butuh uang kan untuk hidup. Ya, dia istirahat, tapi kepalanya agak pusing kawan-kawan. Nah, dia lanjut menyehatkan tubuhnya seperti ini, ya. Dan dia juga berusaha akrab dengan kedua orang itu yang telah mempekerjakannya. Supaya tahu lanjutan kisahnya ya kawan-kawan, like, komen, dan subscribe ya, supaya kami selalu semangat bercerita, kami para mainan ini. Nah, sekarang ada kisah kata yang nakal. Kalau saya guk guk, dia kwok kwok, itu ya. Makanya jangan nakal kawan-kawan. Yang nakal pasti dapat ganjarannya. Lihatlah, dia dikejar ular. Nih, untung ada elang yang menolong. Jangan nakal ya, jangan nakal ya. Gadis yang merendah pelangi. Ini berkisah tentang gadis yang begitu hebat merendah, sehingga sampai terdengar oleh kaisar. Tapi kaisar yang serakah nyuruh dia macem-macem, sampai akhirnya dia merendah naga. Nih naga kawan-kawan. Serem nggak lihat naga kawan-kawan? Atau malah suka? Nah, itulah jadi pesannya, jangan jahat ya. Yang jadi kaisar jangan jahat. Kita semua harus jadi orang baik kawan-kawan. Ini rubrik Sahabat Bobo. Coba tanya ke papa mamanya, ada nggak dulu masuk ke Sahabat Bobo ini? Cerita di kolom komentar ya. Lalu ini ada sayembara Bobo. Kawan-kawan berani ikut sayembara nggak? Seperti isi TTS. Coret-coret. Nah, di sini kawan-kawan bisa kasih gambar, nih seperti ini juga puisi. Suka nggak kawan-kawan baca puisi, gambar? Coba tulis puisi kawan-kawan di kolom komentar. Nih gambar, dan puisi yang lainnya. Ini rubrik untuk latihan di rumah, supaya rajin belajar. Kawan-kawan rajin belajar nggak? Harus rajin ya, supaya pintar. Ini lanjutannya. Rubrik cerita dari negeri dongeng. Di sini Oki dan Nirmala ya bertemu dengan satu peri yang robek sayapnya. Kasihan ya kawan-kawan. Lalu ditolong Nirmala, sayapnya utuh kembali. Hebat ya. Cerpen kiriman surat sandi. Nih kawan-kawan, sebuah surat yang isinya hanya angka-angka aja, bukan huruf. Ternyata ada caranya untuk bisa mengerti surat itu. Ya, silakan di zoom dan lihat baik-baik gimana cara ngertiin suratnya. Seru ya, bisa bersurat dengan rahasia-rahasiaan, tidak diketahui orang lain. Nah, ini ada promosi sedikit 5 sekawan. Ini cerita detektif yang populer dulu kawan-kawan. Ini pengarangnya. Dan inilah mereka. Famous Five. Dan ada anjingnya. Guk, guk, guk. Lalu ada cerita keluarga Bobo. Keluarga Bobo, ini Bobo yang berbaju merah, tulisan B di bajunya. Dan ini emaknya, ibunya. Lagi makan di restoran. Ada wortel yang bergerak-bergerak sendiri. Bingung kan kawan-kawan? Kok wortelnya bergerak sendiri? Ya memang mereka kelinci ya, hobinya makan wortel. Tidak seperti saya yang anjing. Ternyata itu ada Paman Gembul. Paman Gembul lagi makan yang sangat banyak wortelnya. Makan jangan kebanyakan kawan-kawan. Tidak baik untuk kesehatan. Nah, Paman Gembul pun lalu membagikannya kepada emak dan Bobo. Nah, gitu ya ceritanya kawan-kawan. Klik like, komen, dan subscribe ya,
supaya kami para mainan selalu semangat cerita kepada kawan-kawan. Terima kasih kawan-kawan. Guk, guk.